Bab 1661. Pertarungan kelompok. Siapa yang aku takuti? Di antara 8 keluarga bangsawan besar, pertempuran untuk calon kepala keluarga yang adalah yang paling kejam. Ini seperti membesarkan cacing, membiarkan serangga beracun itu saling membunuh, dan kemudian tetap hidup. Meski kejam, efeknya sangat bermanfaat. Karena persaingan ini, putra kepala keluarga yang sangat baik dari segi kekuatan dan segala aspek. Apakah sebuah keluarga dapat terus berlanjut, apakah tidak dapat menurun, yang paling penting adalah melihat siapa yang memimpin. Jika helmnya adalah Pustula, tentu saja, keluarga ini pasti akan menolak. Selain itu, penggunaan metode yang untuk mencalonkan calon kepala keluarga pada umumnya memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Karena meskipun keluarga yang tidak menggunakan cara ini, para calon kepala keluarga itu akan tetap bertarung denganmu, dan yang bertarung secara sembunyi-sembunyi akan lebih kuat. Karena itu, keluarga yang hanya meminta para calon kepala keluarga untuk bertarung dengan jelas, karena semua pertempuran berada di bawah pengawasan anggota senior keluarga yang dan di bawah kendali mereka. Ketika pria misterius itu mengumumkan dimulainya pertempuran untuk calon kepala keluarga, seluruh kota-kota Tianji tiba-tiba terdiam. Tenang sebelum badai. Tapi segera, ketenangan ini hancur. Karena Tuan Muda kelima, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keenam dari keluarga yang semuanya mengumumkan pengunduran diri mereka dari pertempuran calon kepala keluarga. Dapat memilih untuk berhenti dari pertempuran calon kepala keluarga, tetapi harganya agak tinggi, karena begitu memilih untuk berhenti, kamu harus meninggalkan keluarga yang tidak membesarkan sampah. Selain itu, ini untuk mencegah tuan muda individu dari memperebutkan kekuasaan dan memberontak di keluarga yang di masa depan. Pada umumnya, setelah calon kepala keluarga terpilih, maka keluarga yang akan mengarahkan semua sumber daya kepada calon kepala keluarga. Tuan muda yang menyerah dalam pertempuran calon kepala keluarga berarti mereka menyerahkan sumber daya keluarga yang, dan mereka juga menyerahkan pendukung keluarga yang. Karena sesuatu terjadi di luar, keluarga yang mungkin tidak akan mengurusnya. Namun jika ada masalah dengan calon kepala keluarga, pada umumnya calon kepala keluarga umumnya tidak masalah, karena pada saat itu, keluarga yang memiliki kekuatan sendiri untuk melindungi secara diam-diam. Tentu saja, para calon kepala keluarga yang menyerah ini umumnya sadar diri. Pengasingan lebih baik daripada kematian. Dengan mundurnya beberapa calon kepala keluarga, hanya Tuan Muda tertua Aldi Yang, Tuan Muda keempat Iwan Yang, Tuan Muda ketujuh Shinji yang tersisa untuk berpartisipasi dalam pertempuran para calon kepala keluar. Selain itu, ada juga Tuan Muda ke-8 Aldi Yang, serta Tuan Muda ke-9 Adam Yang dan peringkat 10 warrior Yang. Saat malam tiba, kota Tianji tampak lebih tenang. Saat itu, sekelompok orang muncul di jalan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan kipas lipat. Pemuda ini adalah Iwan Yang, Tuan Muda keempat dari keluarga Yang. Di sebelah kirinya, Alkot Lu, putra tertua dari keluarga Lu dipenggal, dan di sebelah kanannya, seorang lelaki tua berkabung. Di belakang ketiganya, ada juga 17 pendekar hitam berjubah hitam, semuanya alam sempurna dalam hal nafas. Segera, Iwan Yang berhenti, dan di seberang mereka, itu adalah rumah warrior Yang. Kakak Iwan Yang, kenapa kamu harus membunuh warrior Yang ini? Di samping Iwan Yang, tiba-tiba Alkot Lu berkata. Iwan Yang memandangi rumah warrior Yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, bukannya aku ingin membunuhnya, tetapi seseorang ingin membunuhnya.
Alkotlu menyipitkan matanya sedikit, apa maksudmu? Iwan yang berkata dengan suara rendah, kamu tidak tahu identitas saudara ke-10, identitasnya tidak biasa. Aku ingin mendengar detailnya. Alkotlu memotong. Iwan yang berkata, ayahnya adalah iblis super yang jarang ditemui keluarga yang dalam 1000 tahun. Saat itu, keluarga yang lemah, dan di bawah kepemimpinan ayahnya lah keluarga yang bisa berada di belakang keluarga Ying, dan sejajar dengan keluarga Wu. Sayangnya, pada akhirnya, ayahnya tiba-tiba berubah, dan kultivasinya hilang, dan dia menjadi sia-sia. Lalu apa? Potong Alkotlu. Iwan yang menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun basis kultivasinya hilang, dia sangat populer di keluarga yang pada waktu itu, jadi meskipun banyak orang ingin dia mati pada waktu itu, tidak ada yang berani melakukannya. Namun, dia diasingkan pada akhirnya. Dan setelah dia diasingkan, semua dunia yang dia lawan di luar semuanya terbagi, dan sekarang mereka milik keluarga yang. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, tentu saja, itu jauh lebih dari itu. Ayahnya sangat kuat di keluarga yang saat itu, dan dapat dikatakan bahwa kepala keluarga yang di masa depan adalah miliknya. Sekarang, kepala keluarga yang adalah orang lain. Apakah kamu mengerti maksudku? Tampaknya memikirkan sesuatu, Alkotlu mengiris kelopak matanya dan melompat sedikit. Jika itu yang ingin membunuhnya, tidakkah kamu perlu menggunakan tanganmu? Iwan yang tertawa kecil, jika kamu tidak menggunakan tanganku, siapa yang akan kamu gunakan? Dia menembak dirinya sendiri. Saudara Lu, kamu harus mengerti bahwa semua orang sedang menonton. Berbicara tentang ini, dia melihat ke kejauhan, warrior yang mansion, dan kemudian berkata, sebenarnya, itu baik untuk semua orang jika dia tidak kembali. Namun, dia masih kembali. Apa maksudmu? Alkotlu memotong. Iwan yang terkekeh ringan, lalu berkata, penampilannya memberitahuku satu hal tentang keluarga yang, yaitu ayahnya masih hidup. Ayahnya bukan orang yang pemarah. Keluarga memaksanya pergi, katamu, jika dia mendapatkan kembali kekuatannya dan kembali ke keluarga yang, apa hal pertama yang harus dilakukan? Alkotlu terdiam. Iwan yang menambahkan, saat itu banyak orang yang jatuh ke dalam lubang. Dan banyak kroni ayahnya telah dibersihkan. Mengingat karakter ayahnya, jika dia kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memusnahkan keluarga yang. Lalu mengapa kamu membunuh warrior yang? Alkotlu memenggal kepalanya. Iwan yang sedikit menyipitkan matanya, membasmi sampai akar, kita harus menyingkirkan akarnya. Apalagi saudara kita yang ke-10, dengan bakat dan potensinya, telah membuat orang-orang di atas cemburu. Lalu kenapa mereka tidak langsung mengirim penguasa alam alami untuk maju? Kata Alkotlu lagi. Apakah menurutmu tidak? Iwan yang berkata, sayang sekali gagal. Ayahnya masih memiliki banyak bawahan yang setia saat itu. Orang-orang itu telah menjadi populer di keluarga yang, bahkan di istana tetua dan istana aula disiplin. Atau kepala keluarga, mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Begitu mereka pindah, keluarga yang mungkin berada dalam perselisihan sipil yang nyata. Oleh karena itu, ada kesepakatan di antara mereka, dan penguasa alam alami tidak dapat melakukannya. Alkotlu mengangguk, mengerti. Tapi saudara Iwan yang, jika kamu membunuhnya, aku takut. Iwan yang terkekeh ringan, lalu berkata, aku membunuhnya, dan banyak orang mungkin akan membalaskan dendamnya, kan? Alkotlu mengangguk, apakah kamu tidak khawatir?
Iwan yang memandangi rumah warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Aku tidak punya pilihan, bukan hanya aku, kakak laki-laki dan yang ke-9, ke-5 dan ke-7, tidak punya pilihan." Mereka. Alkotlu memandang Iwan yang dengan heran. Iwan yang mengangguk dan menatap langsung ke rumah warrior yang, jika dia dan ayahnya tidak mati, keluarga yang mungkin benar-benar terpecah. Hanya ketika mereka mati, kita dapat benar-benar memotong beberapa anggota keluarga yang hanya dengan memikirkannya. Bisakah kita memastikan bahwa keluarga yang tidak akan berada dalam perselisihan sipil? Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa. "Kamu tahu, kali ini, tugas kita bukan untuk membiarkannya keluar hidup-hidup, tetapi membiarkannya mati." Berbicara tentang ini, sudut mulutnya melengkung. "Seharusnya begitu, itu yang keluarga yang inginkan, dia mati." "Ayahnya," kata Alkotlu dengan suara rendah. Iwan yang menggelengkan kepalanya sedikit. "Ayahnya lebih baik tidak muncul, jika dia melakukannya, dia juga akan mati." "Aku takut ayahnya masih hidup, tetapi bukan hanya keluarga yang ayahnya ada di galaksi Bima Sakti dan menyinggung banyak orang." Mengatakan itu, dia maju selangkah dan berkata, "Biarkan aku mulai." Ketika kata-kata itu jatuh, pergelangan tangannya tiba-tiba bergerak, dan kipas lipat di tangannya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke kejauhan. "Hosh!" Dengan suara Brody, kipas lipat itu langsung datang ke rumah warrior yang, dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar darinya. Duar. Dengan suara ledakan, kipas lipat terbang kembali ke tangan Iwan Yang, dan pada saat ini, cahaya pedang mendarat tidak jauh dari Iwan Yang. Cahaya pedang padam, dan warrior yang muncul di hadapan Iwan Yang dan yang lainnya. Iwan Yang melirik warrior Yang dan berkata, "Sepertinya kekuatanmu telah membaik lagi. Selamat." Warrior yang melirik Iwan Yang, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu mengapa kamu menargetkanku, tetapi, bagiku, itu tidak masalah. Siapapun yang ingin aku mati, aku akan membiarkannya mati." Saat suara itu jatuh, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di kejauhan, Iwan yang bergerak dengan tangan kanannya, dan kipas lipat di tangannya menyebar, dan kemudian seberkas cahaya tiba-tiba keluar darinya. Duar. Tiba-tiba ada suara keras di lapangan, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dengan suara keras, pancaran cahaya menghilang, dan cahaya pedang yang ditransformasikan oleh warrior yang mendatangi Iwan Yang. Iwan yang sedikit menyipitkan matanya, maju selangkah, kemudian menunjuk ke atas. Cahaya putih tetap ada. Begitu ujung pedang dan ujung jari menyentuh, ruang di sekitarnya bergetar hebat lagi. Pada saat yang sama, warrior Yang dan Iwan yang mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Namun, warrior Yang dengan cepat berhenti, dan kemudian kaki kanannya terbanting ke tanah. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Di kejauhan, Iwan Yang masih mundur, menyipitkan matanya sedikit, lalu memutar tangan kirinya menjadi telapak tangan dan menembaknya ke depan. Boom! Sebuah cahaya putih menakutkan tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang diubah oleh warrior yang langsung tenggelam oleh cahaya putih ini, tetapi dalam sekejap, cahaya pedang muncul darinya. Itu robek, dan segera setelah itu, cahaya pedang menusuk Iwan Yang. Pedang Hangwang melintas di mata Iwan Yang, dia menjentikkan tangan kanannya, dan kipas lipat di tangannya berubah menjadi cahaya putih dan melesat keluar. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi pelangi panjang dan menembak ke arah warrior Yang.
Di kejauhan, warrior yang membanting pedang di depannya dengan kedua tangan di tangannya. Duar. Dengan tebasan pedang, kipas lipat terpotong menjadi ketiadaan, dan pada saat ini, warrior yang mengangkat pedangnya dan menebasnya. Boom. Dengan suara ledakan, warrior Yang dan Iwan yang mundur ke arah satu sama lain di udara. Setelah 3 napas, keduanya masing-masing mundur 100 kaki penuh. Begitu dia berhenti, ada warna merah cerah yang meluap dari sudut mulut Iwan Yang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian menatap warrior Yang. Tidak hanya kekuatan menjadi lebih kuat, tetapi juga tubuh fisiknya. Itu menjadi sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dia menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Iwan Yang. Pada saat ini, Iwan Yang tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, Alkotlu, di belakangnya, menebas lelaki tua berkabung dan 17 master dari alam sempurna, segera menyerbu dan mengepung warrior Yang. Duar. Dengan beberapa suara keras, sesosok terguncang ribuan kaki jauhnya. Orang ini adalah warrior Yang. Setelah warrior Yang berhenti, dia melihat ke kejauhan, lelaki tua berpakaian karung itu adalah penguasa alam alami. Pada saat ini, Iwan Yang mencibir, "Hari ini, aku tidak akan bertarung denganmu sendirian. Warrior Yang, kamu melawan langit, dan kamu harus mati hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan berubah menjadi semburan cahaya putih. Di belakangnya, Alkotlu membunuh lelaki tua berkabung dan 17 master dari alam sempurna. Mulut warrior yang berkedut keras, pertarungan kelompok. Siapa yang aku takuti? Ketika kata-kata itu jatuh, dia memutar tangan kanannya, dan sebuah gambar muncul di depannya. Dalam sekejap, gambar itu bergetar hebat, dan kemudian menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, pemandangan di lapangan berubah menjadi langit berbintang. Peta pedang galaksi bersambung.